Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pratama, NIM 2301181401129, kelompok 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan ilmu pemulihan ternak, tentang indeks bobot telur dan indeks bentuk telur. Pendahuluan. Ilmu pemulihan ternak berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik bibit unggul, meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, menambah nilai ekonomis ternak, memperbaiki efisiensi dan konversi pakan ternak, serta dapat meningkatkan pendapatan ternak. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu genetik dengan dilakukannya persilangan dan program seleksi. Heritabilitas merupakan parameter paling penting dalam pemulihan ternak. Apabila nilai heritabilitas yang diseleksi semakin tinggi, maka peningkatan sifat yang diperoleh juga semakin tinggi. Tingginya nilai heritabilitas suatu sifat menunjukkan tingginya korelasi ragam fenotip dan ragam genetik. Namun, jika nilai heritabilitas rendah, maka sebaiknya seleksi dilakukan berdasarkan kelompok. Pengetahuan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Pengetahuan ini berguna dalam hal menduga besarnya kemajuan untuk program pemulihan ternak berbeda serta memungkinkan dalam membuat keputusan penting apakah biaya program pemulihan ternak sepadan dengan hasil yang diharapkan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak sendiri yakni mahasiswa dapat melakukan heritabilitas, korelasi genetik, reputabilitas antar kelas, dan reputabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, reputabilitas antar kelas, dan reputabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Untuk hasil pembahasan, untuk perhitungannya di sini ada pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Berikut tabel daftar heritabilitas indeks bentuk telur. Ada pencatatan 1, pencatatan 2, pencatatan 3, dan pencatatan 4. Betinanya 1-5 dari pencatatan 1, 1-5 dari pencatatan 2, 1-5 dari pencatatan 3, 1-5 dari pencatatan 4. Jadi total ada 20 betina. Di sini saya memperoleh faktor koreksi 156,62 kuadrat per 20 sama dengan 122.401,05. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus seperti berikut diperoleh 9,67. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yakni 122.649,49 dikurangi 122.410,72. Hasilnya 238,77. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DBS yakni S-1 kemudian 4-1 diperoleh hasil 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW N titik dikurangi S diperoleh 20,4 hasilnya 16. Untuk kuadrat tengah antar pejantan KTS yakni KTS sama dengan JKS per DBS 9,67 per 3 sama dengan 3,22. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh JKW per DBW yakni 28,77 per 16 sama dengan 14,92. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yakni KTW
sama dengan 14,4. Kuadrat tengah harapan antar pejantan, yakni KTS min KTW per K, sama dengan 3,22 min 14,92 per 5, sama dengan min 2,34. Untuk heritabilitas indeks bentuk telur, yakni 4 dikali min 2,34 per min 2,34 plus 14,92, yakni ditemukan hasil 0,74409. Daftar sidik ragam. Di sini bisa kita lihat faktor koreksi dari derajat bebasnya 1, faktor antar sumber keragaman antar pejantan derajat bebasnya 3, sumber keragaman antar anak dalam pejantan derajat bebasnya 16. Faktor koreksi 122401, sumber keragaman jumlah kuadrat 9,67, jumlah kuadrat antar dalam pejantan 14,92. Kuadrat tengah antar pejantan 3,22, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 14,92, kuadrat tengah harapan antar pejantan minus 2,34, kuadrat tengah antar harapan antar anak dalam pejantan 14,92. Selanjutnya yakni ada pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Masih sama dengan 4 pejantan dan 20 betina. Faktor koreksinya yakni y titik kuadrat per n titik. Peroleh hasil 32449,568. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan yakni sigma i y titik kuadrat per ni min n sama dengan 32464,74 min 32449,568, diperoleh hasil 14,58. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, yakni JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, Y titik kuadrat per NI. Dapat diperoleh hasil 32596,1 dikurangi 32464,74, sama dengan 131,36. Derajat bebas antar pejantannya sendiri, yakni S-1, 4-1, diperoleh hasil 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan diperoleh hasil 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS diperoleh hasil 4,8. Dan untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh hasil 8,21. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan diperoleh hasil 8,21, dan kuadrat tengah harapan antar pejantan diperoleh hasil minus 0,67. Heritabilitas bobot telurnya sendiri 4 kali minus 0,67 per min 0,67 tambah 8,21, diperoleh hasil 0,35543. Berikut daftar sidik ragamnya. Derajat bebas faktor koreksinya 1, derajat bebas antar pejantannya 3, derajat bebas antar anak dalam pejantannya 16, jumlah kuadrat faktor koreksi 32449,568, jumlah kuadrat antar pejantan 14,58, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan 131,36, kuadrat tengah antar pejantan 4,86, tengah antar anak dalam pejantan 8,21, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar pejantan minus 0,67, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 8,21. Lanjut ke yang berikutnya, yakni pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Korelasi genetik indeks bentuk telur 1 kali bobot telur 1. Di sini ada indeks bentuk telur dan ini ada indeks bobot telur. Indeks bentuk telur, indeks bobot telur dikalikan hasilnya di sini. Ada 2 pejantan dan ada
ada 4 pejantan dan ada 20 betina seperti tadi. Faktor koreksinya yakni diperoleh hasil 63022,705. CHKS-nya diperoleh hasil yakni minus 1,642. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantannya diperoleh hasil minus 120,090. Derajat bebas antar pejantannya 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantannya 16. Hasil kali rata-rata antar pejantannya minus 0,54727573. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantannya diperoleh hasil minus 7,505601095. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan minus 7,50601,095. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS diperoleh hasil 1,391665144. Untuk korelasi genetiknya sendiri diperoleh hasil 0,039293608. Daftar sidik ragamnya bisa dilihat sendiri sesuai dengan apa yang tadi di atas. Kemudian ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Di sini ada 8 individu diperoleh hasil minus 0,08799701. Yang kemudian ada daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot telur. Repeatabilitas bobot telur ada 8 individu diperoleh hasil 0,0317213115. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas indeks bentuk telur. Ada indeks bentuk telur 1, indeks bentuk telur 2, dan indeks bentuk telur 3. Jumlah individunya yakni berjumlah 12. Faktor koreksinya diperoleh hasil 1633065,5011. Jumlah kuadrat antar individunya diperoleh hasil 17196,8943. Jumlah kuadrat antar anak dalam individu yakni 75,64866667. Derajat bebas antar individu diperoleh hasil 11. Derajat bebas antar anak dalam individu 24. Kuadrat tengah antar individu 1563,354085. Kuadrat tengah antar anak dalam individu yakni 3,152,02778. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu yakni 3,152,02778. Kuadrat tengah harapan antar individu yakni 520,0673,523. Repeatabilitasnya 0,993975705. Berikut daftar sidik ragam sesuai dengan perhitungan di atas. Kemudian ada repeatabilitas bobot telur. Daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot telur ada 12 individu seperti tadi, dan ada bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3. Faktornya yakni diperoleh hasil 58738,4161. Jumlah kuadrat antar individunya 6430,593933. Jumlah kuadrat antar anak dalam individu yakni 13,49353333. Derajat bebas antar individunya 11. Derajat bebas antar anak dalam individu 24. Kuadrat tengah antar individu 584,5994485. Kuadrat tengah antar anak dalam individu 0,5622305556. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW yakni 0,5622305556. Kuadrat tengah
harapan antar individu KTHB yakni 194,6790726. Repeatabilitasnya diperoleh hasil 0,99712033. Untuk daftar sidik ragamnya sama seperti berhitung atas. Berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai repeatabilitas pada indeks bobot telur 2 yaitu sebesar 0,74409, sedangkan nilai heritabilitas bobot telur 2 sebesar 0,35543. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur sesuai dengan batas rentan dan termasuk dalam repeatabilitas sedang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rofik yang menyatakan bahwa heritabilitas 0 sampai 0,15 dikategorikan rendah, 0,15 sampai 0,30 sedang, dan lebih dari 0,30 termasuk tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi heritabilitas yakni metode yang digunakan dalam pendugaan, periode dalam saat pengambilan data, bangsa ternak, serta jumlah data dan asal data. Berdasarkan data di atas diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antar indeks telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar 0,039293608. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki hubungan yang searah. Artinya peningkatan nilai bentuk telur akan diiringi peningkatan bobot telur. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,9971233 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,998033. Nilai tersebut menunjukkan bahwa repeatabilitas tergolong tinggi. Tentang pada repeatabilitas sendiri 1 sampai minus 1. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Repeatabilitas tidak bersifat tetap, namun ada faktor-faktor seperti pembedaan antar individu dikarenakan frekuensi pada gen dan lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada IPT2 sebesar 0,2909664 dan bobot telur sebesar 0,31132547768. Nilai tersebut termasuk dalam batas rentan. Korelasi antar indeks bentuk telur 2 dan bobot telur 2 tadi 1 salah. Sebesar 0,2 ya. Sebesar 0,90243255594 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks yang berarti meningkatkan nilai bentuk telur akan searah dengan meningkatnya nilai bobot telur. Nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,997603 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,9971203, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas IBT1 dan IBT2 dan bobot telur 1, 2, 3 tergolong tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Ada saran. Berdasarkan hasil dari data di atas, sebaiknya hukum dilaksanakan secara langsung sehingga praktikan dapat memahami secara baik dan benar, dan data yang digunakan lebih akurat lagi agar hasilnya dapat sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.